pelihara dirimu kata Allah dan keluargamu nara dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang pentingnya orang tua untuk mengarahkan, mengajarkan, mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, fa inna asdaqal hadits min kitabillah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan addibu auladakum ala thalathin khisal hubbi nabiyyukum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi qira'atil Qur'an. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah ba'da maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berlimpah rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan Islam untuk dapat hadir bersama-sama di rumah Allah, menunaikan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah. Lalu kita duduk sejenak di majelis ilmu ini, berharap rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat itu, mendapatkan inayah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah anugerahkan ke dalam qalbu kita keistiqamahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan termasuklah kita dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqamah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian memperbanyak sholawat di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Semakin banyak berselawat, insya Allah semakin tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insya Allah satu pesan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikutip dari kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah hadis ke-48, sebagai bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya.
Maka Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, "Adibu auladakum ala thalasin khisal." Kece Nabi, Pak Ibu, didiklah anak-anakmu kepada 3 perkara. Rasulullah berpesan, ajarkan anakmu, didiklah anakmu terhadap 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyukum, mencintai nabinya. Wa hubbi ahli baitihi, yang kedua mencintai keluarganya. Yang ketiga, wa hubbi qiraatil Qur'an, dan mencintai Al-Qur'an. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia pendidikan Islam, lingkungan keluarga itu disebut dengan al-madrasatul ula, sekolah pertama, madrasah pertama bagi setiap generasi kita. Jikalau pendidikan di dalam lingkungan keluarga telah tertata dengan baik, orang tua telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya, insya Allah anak akan tumbuh menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang akan tahu dan mampu untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran di tengah kehidupan ini. Maka semua berawal di lingkungan keluarga, sehingga tepatlah bahwa sekolah pertama bagi anak-anak kita itu adalah rumahnya. Siapa guru pertamanya? Guru pertamanya adalah ayah dan ibunya. Bapak Ibu muliakan Allah, dunia kita semakin kesini semakin berat tantangannya. Generasi kita sekarang ini kan Bapak Ibu, generasi kita ini disebut dengan generasi alfa. Ada juga menyebutnya sekarang itu adalah generasi Gen Z namanya, yang hidup dengan tantangan dan begitu akrab dengan media, hidup berdampingan dengan teknologi, hidup berdampingan dengan internet. Semua orang hari ini bergantungan dengan media dan internet. Maka basic pertama, keluarga memiliki peran penting dalam mengarahkan anak-anaknya. Kalau kita ambil pesan Al-Quran surah keempat pada ayat yang ke-9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Kata Allah, para orang tua hendaknya merasa khawatir kita dengan tantangan zaman yang begitu rumit dihadapi oleh generasi kita hari ini, yang tidak lepas dari arus globalisasi yang menyeret tatanan kehidupan kita hari ini. Coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana pola kehidupan masyarakat kita hari ini, bagaimana anak-anak kita hari ini, bagaimana pendidikan kita hari ini, kesehatan kita, semuanya telah bergeser dari nilai-nilai kebenaran. Kenapa kita sampaikan demikian? Karena sejatinya hari ini dalam kehidupan kita, para orang tua telah banyak mengeluhkan tentang bagaimana beratnya mendidik dan mengarahkan anak-anaknya hari ini. Apalagi kita orang Minang, Bapak Ibu, karena ada gitu waktu TKT dulu, kalau orang tua kita, guru kita manduk saja dari Bapak Ibu, lamo tatapannya atau langgar dia adalah sudah ada merasa segan kita, khawatir kita. Mungkin Bapak Ibu dulu juga merasakan bertemu dengan guru kita itu, kita sadar Bapak Ibu, kok masalahnya juga bisa mencari jalan lain, mau mencari jalan lain, itu sadarnya, ya. Tapi hari ini coba kita perhatikan, para banyaknya kasus yang muncul, guru tidak lagi dihormati, orang tua
bahkan dianiaya oleh anaknya. Kata nggak sakit kasus bandar begini Pak. Lalu siapa yang akan kita salahkan? Kalau mencari kambing hitam untuk siapa akan disalahkan? Ini tentu bukan cara berpikirnya seseorang hamba Allah yang mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang beriman akan berusaha untuk mencari solusinya, menampilkan jalan keluar dari setiap persoalan yang hadir di tengah kehidupan kita ini. Mulai dari hal-hal terkecil di lingkungan kita. Di lingkungan mana? Tentu lingkungan yang paling dekat dengan kita, itulah keluarga. Maka anak harusnya pertama sekali mendapatkan pendidikan itu dari orang tuanya. Orang tualah yang memiliki kewajiban dan peran penting bagi anak-anaknya. Jadi kadang kita para orang tua Bapak Ibu sudah merasa cukup, sudah merasa lepas kewajiban kita ketika anak sudah dimasukkan ke bangku sekolah, ala sekolahannya, lalu dimasukkan ke MTA, lalu tanggung jawab Pak. Lalu di mana peran kita sebagai orang tua? Apakah hanya sekedar mencari nafkah? Apakah kita para ayah misalnya berkewajiban hanya bekerja, mencari nafkah, mencari uang, menyiapkan pakaian, rumah, tempat tinggal bagi mereka? Tentu tidak. Karena ada kewajiban yang jauh lebih besar diamanahkan kepada kita agar kita para orang tua dan pemimpin di dalam rumah tangga agar menjaga seluruh anggota keluarga kita agar mereka terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan pesannya sering disampaikan kepada kita. At-Tahrim pada ayat yang ke-6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara dirimu kata Allah dan keluargamu nara dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tentang pentingnya orang tua untuk mengarahkan, mengajarkan, mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan, tanya kepada diri kita Bapak Ibu, apa upaya kita dan memberikan pengajaran dasar itu kepada anak-anak kita di lingkungan keluarga? Karena tak jarang hari ini begitu banyaknya para orang tua yang ketika telah muncul persoalan, anaknya lah susah dibantu, tidak mau sholat, tidak mau mengaji, telah melawan orang tuanya, bersedih kembali. Sementara dari dasarnya dia tidak merenungkan, tidak memikirkan apa yang sudah dia tanamkan kepada anaknya. Kadang Bapak Ibu, apa anak bisa melawan orang tuanya? Kenapa anak misalnya tidak mendengarkan perkataan orang tuanya? Kenapa anak tidak memiliki akhlak yang baik kepada orang tuanya? Maaf, dampak pertama terkadang persoalan ini muncul karena kurangnya perhatian dari orang tua. Kenapa orang tua kurang perhatian? Alasannya adalah bekerja dan mencari nafkah. Kasus sederhananya Pak Ibu, awak ayah, awak ibu, kapan kita bercerita dengan anak kita? Kapan kita menanamkan nilai-nilai kebaikan? Lain panah keluar dari lisan wa memberikan pengajaran kepada anak-anak kita seperti Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya. Wa qala Luqmanul libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ini pendidikan pertama yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Pendidikan apa itu Pak Ibu? Pendidikan tauhid, pendidikan akidah, menanamkan nilai-nilai keimanan. Kalau iman sudah terbentuk, akidahnya sudah mantap, insya Allah dengan mudah kita mengajarkan akhlak yang baik. Jika kalau kita dalam hadis ini Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita ajarkan? Kata Rasulullah SAW, hendaklah para orang tua mengajarkan kepada anaknya 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyukum, ajarkan dia mencintai nabinya. Bagaimana dia bisa mencintai nabinya? Tentu dikenalkan bagaimana beratnya perjuangan Nabi, bagaimana sejarahnya Rasulullah SAW, bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya. Kalau kita baca banyak riwayat Bapak Ibu, luar biasa cinta Rasulullah kepada kita. Bapak Ibu mungkin sering dengar, sering mendapatkan tausiah, mendengarkan ceramah, baca buku-buku sirah nabawiyah. Bagaimana luar biasanya cinta Rasulullah kepada kita.
Bahkan kadang kalau bercerita cinta Rasulullah kepada kita, malu kita banyak. Bapak malu sampai ini kadang tidak mampu kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Apa buktinya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita mengikuti kehidupan Nabi? Karena cinta akan melahirkan sebuah kerinduan. Lalu tanyalah hati kita misalnya, rindukah kita kepada Rasulullah? Pernahkah kita merasakan rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, tidak ada sebuah getaran dalam hati kita? Dia suwe gitu aja baik. Tidak ada pengaruhnya bagi jiwa. Tanyakan kepada jiwa kita. Kita saja mampu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita agar dia mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebenarnya tugas pertama kita dalam hadis ini adalah bagaimana setiap anak-anak kita mencintai nabinya. Hari ini kan generasi kita Bapak ya, memang alhamdulillah masih banyak juga para orang tua yang telah menanamkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan keluarganya. Alhamdulillah. Tapi tak sedikit juga generasi kita hari ini lebih mencintai artis idolanya Pak Ibu daripada Nabi Muhammad SAW. Lebih mengidolakan pemain bola, lebih mengidolakan artis Korea, lebih mengidolakan Kosialah Mamwe, sementara nabinya tidak dicintai, tak kenal bagaimana sejarahnya Rasulullah, bagaimana beratnya perjuangan Nabi mengajarkan agama, bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka setidaknya dimulai dari hal-hal terkecil. Sering menyebut Nabi di rumah kita, sering berselawat, sering para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya, menceritakan bagaimana kisah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baliknya membawa agamu, karena agamu mahal Bapak Ibu. Ya, orang hari ini terkadang lebih berpikir secara rasionalitas. Apalagi anak-anak kita yang mengkonsumsi misalnya Pak Ibu dunia maya, berbagai macam aplikasi misalnya TikTok, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, akan muncul di sana hari ini pemahaman agama yang tidak lagi berorientasi pada sebuah keyakinan, keimanan, tapi lebih kepada rasionalitas. Ini bahaya, pemahaman sekuler namanya. Sehingga kalau tidak didudukkan dasar utamanya, tidak dimantapkan imannya, maka akan mudah goyahnya, akan mudah goyahnya pemahaman terhadap spiritualnya sendiri, agamanya sendiri. Sehingga bisa-bisa suatu masa nanti orang tidak lagi penting bagi mereka agama ini, tidak lagi begitu penting bagi mereka untuk menjalankan syariat dan kehidupan kita ini berdasarkan syariat agama. Nampak yang sandang ini saudara, ini gawat ini, bahaya. Sehingga muncul hari ini adalah udah ini tidak takut naraku dia muncullah sekarang. Nampak ada satu di Facebook hari ini atau di mana dibuat ada aplikasi ini bantu penganam dalam naraku. Kayak bayar selfie dalam naraku. Nauzubillah. Ini buat bahan candaan. Dulu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan tentang neraka, diingatkan tentang azab kubur, nangis pingsan sahabat. Uang ini dibuat untuk video. Karena luar biasa. Atau lihatlah, mereka tidak lagi mencintai nabinya. Berapa banyaknya postingan Bapak Ibu di media sosial itu nyobuat, mohon maaf itu, cari gambar buku dipakai sopan, dibuat nama Nabi Muhammad. Kan kurang ajar mereka. Kenapa bisa muncul generasi yang seperti itu? Kalau disikona lama, tak kenal Mbak perjuangan Nabi, balik agamamu. Kalau orang dulu yang hidup bersama dengan Nabi luar biasa perjuangan agamanya. Nilai spiritual itu tertanam dalam kalbunya Pak. Banyak kisah dari sahabat-sahabat Rasulullah. Ada yang demi agamamu, satu keluarga itu menjadi sakit Bapak Ibu, luar biasa. Ada sebuah kisah namanya Akla, anak 9 tahun saja. Apa itu? 9 tahun itu dalam jiwanya hanya agama Allah ini, hanya Allah dan Rasulnya. Akla punya ayah telah sakit di medan perang, punya abang juga sakit di medan perang. Atiga BE Jamaah Mahal. Tanda
digolok ke kaki Nabi 9 tahun umurnya Pak Ibu. Bayangkan tuh. Kalau anak-anak ini 9 tahun apa kegiatannya jawab ini? 9 tahun jawab, 7 tahun jawab, apa tuh jawab, jawab saudanya. Semua disibukkan dengan online hari ini. Kakak tahu Pak Ibu? Anak-anak disibukkan dengan game online, orang tua, ayah-ayah apa-apa sibukkan dengan judi online, ama-ama jual beli online, ada lah. Tiap sebentar check out ya mana? Pakai dari itu mahal kan, malah jauh panjangnya ada. Online saudara, memang dimudahkan kita Pak Ibu. Itu pemikiran orang hari ini. Dulu 9 tahun saja sudah berjuang untuk agama Allah. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang dengan 9 tahun anak bapak Nabi untuk membela agama Allah. Maka Nabi katakan, wahai anakku, Allah, kau masih kecil, ulanglah kepada ibumu, uruslah amaan rumahnya. Betul apa sahabat ini gitu. Mari ini apa ibu? Jangan apa itu bapak Nabi. Enak menjaga Nabi, enak melindungi Nabi. Kalau kata cek Nabi, pulanglah minta izin kepada ibu. Kalau ibumu mengizinkan, maka ikut bersama denganku. Sahabat sana mati ibu, pulanglah Umi, aku ingin berperang bersama dengan Rasulullah. Kece amaknya, kece Umi Akla, duhai anakku, Umi tidak punya siapa-siapa lagi di rumah ini kecuali hanya engkau. Dan Umi tidak ingin terjadi sesuatu padamu, engkau di rumah saja. Mengingi, kalau mama kan mengingi saja, mengingi anak tapi akal, itu dipersilahkannya semua gini. Nah ini S-nya, jangan-jangannya lama lagi bukan bagiannya, meskipun terang-terangnya, S-nya jadi bagiannya. Umi Allah, anaknya mana lagi disuruhnya. Ikutlah. Hati-hati doa anakku. Dengan senang hati datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku diizinkan oleh Umi. Ibu Bapak, 9 tahun nak berjuang untuk agama Allah. Kita sampai hari ini puluhan tahun usia kita. Apa kita berjuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Singkat cerita, dia berlalu bersama dengan Rasulullah, masuk ke medan pertempuran. Kece Nabi Bapak Ibu, doain Allah, nanti di medan perang, di medan pertempuran, engkau jangan jauh-jauh dari itu. Niat Nabi itu nak melindungi akhlak Bapak Ibu. Dia anak gede baru 9 tahun, mulai baru. Abi kau di medan perang, dia jauh-jauh dari yang muda, cek Nabi. Tapi sampai yang boleh dekat. Jadilah dia ikut bersama dengan Rasulullah. Tapi semangat juangnya luar biasa. Masuk keberaniannya, masuk ke medan pertempuran, ditengok orang, lamin pedang, lamin tombak, lamin panah. Nampaklah dia lengkapi Bapak Ibu, malayangan tombak dari Nabi. Di laci ini tombak bukan Nabi. Nampak deh Allah, tombak itu mengarah kepada Rasulullah SAW. Maka dengan cekatan malompek dari muka Nabi, akhirnya tombak itu menembus dada. Ampun kapungguan, kasungguan langsung. Kemudian Nabi memegang kepalanya. Doai Allah, anakku bagaimana keadaanmu? Kata Allah dengan tersenyum, doai Rasulullah, sampaikan salammu kepada Umi. Sampaikan kepada Umi, aku, ayah dan abangku, kami akan menunggu Umi di depan pintu surga. Akhirnya sakit Bapak Ibu. Orang-orang pulang setelah berperang itu, Umi Allah tak ada di pintu. Malah rewalunya pulang lainnya. Kiranya dia datang kepada Rasulullah, mana Allah anakku? Dia telah syahid, dia menunggu di depan pintu surga. Lalu dek mandang itu Pak Ibu, di peperangan berikutnya mama itu mendaftar lagi. Wah Pak Ibu peperang nabinya. Singkat cerita, satu keluarga menjadi syahid di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu niatnya diikut ke agama Allah. Hidup ini untuk agama, perjuangan mereka untuk agama. Orang sekarang kadang-kadang bantu memperjuangkan agama. Kita masih ikut Tuhan pribadinya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati Pak Ibu. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling penting adalah menjaga daripada ruhiyah kita. Nilai spiritual yang hari ini sedang kita perjuangkan. Allah tahu Bapak Ibu apa yang ada di dalam kalbu kita. Untuk apa kita berjuang? Untuk apa kita bersungguh-sungguh? Untuk apa kita berlelah-lelah? Benarkah untuk agama Allah? Atau hanya sekedar mencari popularitas dalam kehidupan ini? Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjuangan Rasulullah SAW yang begitu berat untuk menegakkan agama Allah ini harus tahu untuk generasi kita, harus diajarkan kepada generasi kita bagaimana mahalnya agama
agama sampai ke awal tidak semudah kembali telapak tangan. Banyak orang yang menjadi yatim, anak-anak menjadi yatim, para wanita menjadi janda, orang-orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mahalnya agama Allah ini. Tugas awak ini adalah mempertahankan nilai-nilai agama di tengah kehidupan kita. Di bawah mulai di lingkungan keluarga awak. Seindahnya pekarunan dasar didapekan dari anak-anak awak itu dari orang tuanya. Mencintai nabinya, pandainya sholat, pengarantinya yang menciptakannya adalah Allah, nyodapek dari orang tuanya pendidikan pertama. Atau yang paling dasarnya apa itu pandai anakku membaca bismillah, itu diajarkan dari orang tuanya. Nah, jadi guru mengaji lo pandainya harus dari kita sebagai orang tua. Itu tugas kita. Bapak Ibu dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkan mencintai Nabi. Bagaimana beratnya perjuangan Nabi. Rasulullah Muhammad SAW luar biasa perjuangannya untuk agama Allah ini. Siang malam berjuang, mencintai kita sebagai umatnya, keluarganya berjuang bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mahal agama ini sampai kepada Allah. Tugas awak apa? Menyampaikan agama ini, menghidupkan nilai-nilai agama, mengamalkan agama Allah secara kafah. Al-Baqarah 28 bicara. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi awak. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW uswah di dalam kehidupan awak, teladan utamamu dalam kehidupan awak. Bagaimana beratnya perjuangan Nabi. Nabi menahan lapar, Nabi diintimidasi, Nabi dikajak-kajak, ada orang kan dibunuh. Betul perjuangan. Datang ke kota Taif, dilempar Nabi berdarah, menetes darah Rasulullah SAW, patah giginya. Waktu itu riwayat yang kita baca. Barek agama Bapak Ibu. Jadi tugas awak adalah sebagai orang tua mengajarkan di lingkungan keluarga kita, kecil Nabi nampak kamu sekalian, ajarlah anak awak mencintai Nabi. Ajarannya lain, misalnya bisa saja Pak Ibu di lingkungan keluarga kita mencintai Nabi bukan hanya sekedar mencintai daripada tampilannya, mencintai daripada cara Nabi makan, cara Nabi berpakaian, cara Nabi hidup berkeluarga, cara Nabi berdagang. Pokoknya Nabi itu adalah uswah utama kita, teladan utama dalam kehidupan kita. Kalau orang mencintai, pasti berusaha untuk mengikuti. Orang cinta terhadap sesuatu, dia akan cenderung kepada yang dia cintai. Orang anak-anak itu misalnya Pak Ibu cintai kapok, cenderungnya kegemarannya ke artis Korea. Wah, tampilan artis Korea boleh ditiru ya. Tapi kalau orang cinta kepada Nabi, berusaha meniru kehidupan Rasulullah. Baca lalu Nabi, Nabi kecil lalu miring ke kanan, dan lupa doa. Kalau dia cinta kepada Nabi, berusaha dia mengikuti. Meskipun bekola kali lalu Pak Ibu, pokoknya awal lalu mereknya ke kanan lo. Ya, bekola mengelus lalu lain tentu kan. Bapak itu melihat Allah bagaimana memakan Nabi, ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika bersama dengan keluarganya, bagaimana ketika Nabi berada di tengah-tengah sahabatnya, bagaimana Rasulullah ketika dia berkhutbah dan lain sebagainya, lah komplit dicontohkan Rasulullah SAW. Tentu itu upaya Bapak Ibu, kenali, cari tahu bahkan kehidupan Nabi, bahkan keseharian Nabi. Bapak baca banyak riwayat Bapak Ibu, kiranya Nabi kan kehidupannya tidak lapeh dalam sehari semalam pun 3 perkara saja. Rumah, musaji, kehidupan sosial. Itu Bapak Ibu. Rumah, masjid, kehidupan sosial. Kalau di rumah bersama dengan keluarganya, bahkan Nabi di rumah membantu. Dia ada riwayatnya Rasulullah membantu istrinya. Ada Pak Ibu. Dia bantu istrinya, bercanda dengan istrinya. Ada. Dah serius tahu ini dia mau Nabi, mau serbu aku itu. Tidak, Pak Ibu. Ada waktunya bercanda juga dengan istrinya. Dia bantu istrinya menjahit pakaiannya sendiri. Ini artinya menjadi uswah bagi kita sebagai suami di dalam kehidupan keluarga. Bagaimana ketika selepas dari rumah, misalnya artinya perjalanan Nabi, rumah,
musaji kehidupan sosial. Mulai dari jago lalu sampai luka lalu balik. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Rumah musaji, mana ibadah, sholat berjamaah di masjid. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Contoh nanti diajarkan dari Nabi untuk itu yang mengaku sebagai temannya. Kehidupan sosial pada sahabat dan sakit, datang Nabi ke sini menjenguk. Kalau Nabi menjenguk sahabat sakit misalnya Pak Ibu, dia doakan, dia hibur. Jadi menghibur. Jadi kita Pak Ibu ada sahabat yang sakit, kerabat kita hadir juga di sana, menjenguk orang sakit, hadir bertakziah misalnya. Itu dipakai lo adab-adabnya. Kalau bayi kata orang sakit, ajar ke situ kematian. Itu Bapak Ibu. Awak cek menjalankan sunnah Nabi, waduh awak sakit kayak kan. Niat awak menjalankan sunnah Nabi, dikiroi timur di sini, tapi orang sakit, lalu tahu adabnya, tahu adabnya. Macam orang sakit, jangan ke situ kematian. Awak menjalankan awak sakit, mungkin sakitnya, kau tu dokter ikuan, tetap tu dikuangi, barang dia barang pom dalam pak dia. Bapak itu melihatkan Allah. Atau kalau petuah minat banyak Bapak Ibu ya, mau kita pembelajarannya banyak. Bapak sebuah jogangan potong tangannya dan begitu cincin. Sebuah jogangan anak pokoknya nanti lah undang-undangnya tadi. Tinggal itu kan kamu makaikan dalam kehidupan awak. Nah, Bapak itu melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin pertama ini ajarkanlah anak-anak kita agar tumbuh di dalam hatinya untuk mencintai Rasulullah. Karena cintanya Nabi itu sangat luar biasa. Kalau akan mencintai Nabi Sallallahu apa dapat kita Pak Ibu? Luar biasanya di Al-Quran surah ketiga Ali Imran itu 32 itu ya. Dikatakan oleh Allah siapa saja mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW itu mendapatkan pengampunan. Mendapatkan pengampunan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertama. Yang kedua, ajarkan kepada anak-anakmu wa hubbi ahli baitihi. Ajarkan kepada generasi kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita agar mereka mencintai ahli. Ahli ini siapa yang dimaksud Pak Ibu? Apakah keluarganya atau keluarga Nabi? Keluarga Nabi maksudnya adalah keluarga Nabi, keluarga Rasulullah. Jadi ada orang yang mencintai Nabi tapi tidak mencintai keluarga Nabi. Bahkan ada orang yang tidak suka dengan keluarga Nabi. Ada orang yang mencela sampai kepada sahabat-sahabat Nabi, dicela. Sahabat-sahabat Nabi musyawarahku, sahabat-sahabat Nabi guna-guna orang. Ada yang mengkultuskan Ali dan lain sebagainya. Ya, salah satunya itu adalah orang-orang yang berpaman Syiah namanya Pak. Ya, kita pernah berjumpa. Bahkan mereka memang tidak suka dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bapak karena itu bagi kita penting bagi kita mengajarkan bagaimana mencintai keluarganya Rasulullah SAW. Karena kita menganggap bahwa semua yang dekat dengan Rasulullah pasti akan mulia hidupnya. Karena mereka dapat mencontoh langsung, meniru langsung, mendapatkan pelajaran langsung dari manusia mulia itu Muhammad SAW. Sehingga bagi kita harus mampu untuk senantiasa mengajarkan bagaimana Nabi, bagaimana keluarga Nabi harus kita sampaikan kepada generasi kita atau dimulai dari lingkungan terkecil itu, itulah di lingkungan keluarga kita. Bapak itu bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala angka 3 wa hubbi qiraatil Quran. Kecil Nabi ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Bapak Ibu, kita sebagai seorang mukmin pasti sudah sering membaca dalilnya dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk, pembeda antara yang baik dan yang buruk, mana elok, mana buruk. Atau Al-Quran menunjuki manusia dalam kehidupan ini. Atau Al-Quran dijadikan menjadi sifat wa rahmah. Al-Quran dijadikan menjadi obat dan rahmat. Kalau Al-Quran yang sudah berbicara, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Makanya jangan ragu terhadap Al-Quran. Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas,
30 juznya 114 suratnya, 6.236 ayatnya. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Apa tugas kita terhadap Al-Qur'an? Membaca, mentadabburinya, ya, mengamalkan isi kandungannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka kata para ulama ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Bapak Ibu melihat Allah, hari ini alhamdulillah banyak di hampir mungkin di setiap daerah hari ini, bahkan di sekolah-sekolah itu ada program unggulan yang tahfiz, menghafal Al-Quran. Bagus Bapak Ibu, bagus. Tapi jangan lupa juga kita untuk mengajarkan bahwa bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, sebab banyak yang hafal Al-Quran tetapi Al-Quran tidak memberikan dampak di dalam kehidupannya. Banyak yang hafal Al-Quran tapi tidak mengubah perangainya ke arah yang lebih baik. Hari ini coba Bapak Ibu lihat di sekolah-sekolah tiap tahun, tiap semester misalnya wisuda tahfiz, ada wisuda 1 juz, 2 juz sampai 30 juz misalnya. Tapi dia terkadang banyak hari ini Bapak Ibu, masyarakat kita, para orang tua kita punya anak penghafal Al-Quran tapi pembangkang kepada orang tuanya, melawan juga kepada orang tua. Berarti kan ini sekedar anak punya mapa ya saja. Sementara kewajiban awak terhadap Al-Quran sampai itu membaca, mentadaburi. Kalau membacanya Pak Ibu ya dibaca betul, ya, dari awal, dari Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Dipilih dibaca saja, bukan hanya beberapa surat saja. Karena kan ada di antara itu Pak Ibu yang rutinnya itu aduh mengaji, barang ngaji, awal tiap malam mengaji. Karena dibaca, tiap malam itu dibaca tabinya. Surah 361. Malam Jumat Yasin, malam Sabtu Yasin, subuh Yasin, dari kuliah kenapa? Tapi Al-Quran bukan hanya surat Yasin, tapi Al-Quran itu 114 ya. Ada orang kemalangan baca Yasin, ada orang mati baca Yasin, baik kau minggu lagi baca Yasin, bertakziah baca Yasin. Yasin dia tahu, anaknya rumah baru baca Yasin dia tidak mau. Karena biasanya Bapak Ibu, jadi yang maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu bukan satu surat, tapi Al-Quran itu 114 suratnya. Nah, apa saja kita baca di Al-Quran itu boleh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kewajiban pertama itu baca. Kalau bisa misalnya buat program harian gitu, misalnya Pak Ibu, awak harus baca 1 juz sehari, berarti sekali sebulan apa? Sebab banyak sahabat Rasulullah SAW ada yang mampu menghatamkan Al-Quran sekali sebulan, ada yang sekali 10 hari khatam Al-Quran, ada yang sekali 3 hari khatam Al-Quran. Apa itu kecintaan mereka terhadap Al-Quran? Sebab Nabi pun mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati safiyan lisani. Bacalah olehmu Al-Quran, Nabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat safiyan lisani, memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Awak nyolong sahabat Al-Quran, tapi membaca Al-Quran jarang. Aja tengok ini generasi kita, anak-anak kita, bahkan kita mungkin Bapak Ibu, mana aja waktu tiba-tiba mencari Al-Quran atau mencari gadget, Pak. Mana laku orang ini menatap layar HP-nya atau menatap lembaran-lembaran suci yang mulia itu. Nah, kalau dibaca Al-Quran nggak sana halamannya tapi ikut Bapak Ibu. Tapi kalau menengok HP kalau jam mau balik status WA kawan, ya, atau menengok FB Pro misalnya, tadi icat matahari kan. Tapi kalau baca Al-Quran sebentar saja bertani, setengah halaman, 1 halaman, tapi tapi kan doa. Nah, ini tantangannya bagi kita. Maka tugas pertama terhadap Al-Quran membacanya. Atau begini Bapak Ibu, anak-anak kita MDA sudah khatam
ini. Itu lapaninya begoda. Itu kasus tuh Pak. Atau di rumah misalnya, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu hajat dan lain sebagainya, ada kemalangan, cici Al-Qur'an. Tidak Al-Qur'an yang ini enggak indah kan? Atau bundanya ada syukuran rumah ya. Syukuran rumah, bunda ustaz ke rumah. Ijazat ada Al-Qur'an. Leku macam Al-Qur'an. Di mana tidak sebayaan. Ibu Allah dia hampir seberapa jam baca Al-Quran mana? Di mana sebuah Pak tu yang tengah lagi kata-kata lu pada ayat pun dia jelaskan. Pak tu apa ini? Di kolam kamu dah bapak kaya. Apa kata? Kami lah ini ngaji jasa di mana ngaji? Wakil tim ngaji kita. Nanti kau baru. Bapak itu mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala kasihnya waktu berpikir positif ya Pak. Bisa orang ngaji tapi bisa. Tapi Bapak itu mengatakan Allah itu ada khilaf tuh, berbeda pendapat di dalam ulama ya. Perbedaan nilainya membaca di apik dengan membaca di mushaf. Bagaimana nilai Pak Ibu ya? Maka Pak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala bahkan ada hadis yang menjelaskan di mushaf ini Pak Ibu di Al-Qur'an waktu rumah ya. Itu kalau wak panci itu makhluk tuh. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita buka itu bukan lagi makhluk. Artinya suatu hari nanti lembaran-lembaran yang mulia itu akan menjadi kertas kosong saja, kembali kepada pemilik. Itu ialah akhir zaman mana Pak Ibu. Lagi yang main juga datang. Ayo tak saja hilang dia, kembali dia kepada sang pemiliknya. Karena dia adalah kalam Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kami baca lah, ya baca Al-Quran itu, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an liashadi, memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Itu boleh kewajiban awak terhadap Al-Quran itu setelah membaca, mentadaburi, memahami isi kandungannya. Awak tak ngerti bahasa Arab dosa. Kalau ada, kini banyak Al-Quran terjemahan. Baca ayatnya, baca terjemahan. Insya Allah Bapak Ibu, sakete demi sakete, sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan pemahaman. Dia Allah hikmah, dia Allah pemahaman, mudah memahaminya. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran surah Al-Qamar itu kali itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kan sungguh kata Allah, kami mudahkan Al-Quran itu menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pembelajaran. Kalau serius dengan Al-Quran Bapak Ibu, sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu yang kedua, pahami isi kandungan. Nah ketiga, lah mengerti dan ayat, mengerti ayat lalu amalkan dalam kehidupan awak. Itu kaji banyak tahu tapi tidak teramalkan dalam kehidupan awak. Kalau pasukan tujuh Pak Ibu, langkah lamun teh mengakhirnya. Ilmu tinggi tapi manuai tak. Yuk gimana saya? Kalau Al-Quran mengumpamakan seperti keledai namanya Pak Ibu. Ilmu banyak tapi tidak teramalkan dalam kehidupan kita. Jangan para itu tapi seketik teramalkan ya Bapak. Itu mereka ini. Bapak itu mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nangka ampe kewajiban kita terhadap Al-Quran baru mengajarkannya kepada orang lain. Membaca, mentadaburi, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik orang di antara kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau tak bisa mengajar orang lain hanya banyak Pak Ibu, setidaknya kita ajar di lingkungan keluarga. Ya, saling mengoreksi bacaan, bagaimana indahnya kehidupan rumah tangga di rumah Ibu, ya. Ada pasang awak masih ada misalnya, saling mendengarkan bacaan. Kecil apa lagi saya bacalah Al-Quran ya kan. Nah abang dangan wal Fatihah lewat dua tengah banyak maka kesan ada Bapak Ibu. Ikut dah asal mota kedua piti dia diotak nah. Pino baca itu tentang akhiratnya di Bapak Ibu. Nah ini betul loh. Tak lain mengarah ke akhirat itu itu lagi. Kok baca dia orang. Wah iya lah kata bohong. Lampu lagi boleh wah kuliah anak itu. Pino baca itu kamu dia pasangan Bapak itu ini penting ya Pak Ibu. Kalau tidak ada di rumah tuh baca itu agama, cobalah katanya kalian tadi waktu apa hidup di dunia apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan wak saja mencari makan, namanya biaya sekolah, membuat rumah. Ada di rumah lancar, rumah ini wak itu renovasi kok. Teras wak ketinggalan kok, dibuat lo nanti
sini kedepannya itu yota itu lagi. Kapan kita bercerita tentang perkara agama? Sahabat-sahabat Nabi Bapak Ibu banyak jasa kali menangis di hadapan pasangannya. Bapak menangis di hadapan pasangannya. Nah, apa yang dari kehidupan akhirat besok? Ya, ada sahabat Rasulullah SAW tiba-tiba menangis di hadapan istrinya. Bertanya istrinya, "Oi bang, bapak menangis? Anak membuat hati bagus suah. Hanya lagi yang mau Pak Ibu. Agar dua saya mati disuap tabayang di akhirat. Lai kesalamai bagi gilu meniti siratal mustaqim. Aku nak tabayang apa? Ulang ini banyak juga nangisnya. Bapak menangis banyak. Utama alu dia tabayang semuanya. Utangnya terkena ada kan? Ini kehidupan kita hari ini Bapak Ibu. Maka oleh karena itu penting di lingkungan keluarga kita itu saling mengingatkan terhadap perkara agama. Itu kan agama. Kalau bisa itu kan anak membantu halakah kecil. Ada kalanya kita memberi nasihat. Ada kalanya sesekali. Nah, kalau tidak pun tak hari Bapak Ibu, setidaknya sesekali ada ayah menasihati anaknya, ada mama menasihati anaknya. Berarti cara kau anak wa laki-laki, berarti sok memperlakukan istrinya, kau anak wa padusi, berarti sok memperlakukan suaminya. Dia kirim nasihat seketik demi seketik. Pantiangnya dasar agama, pantiangnya belajar Al-Quran, pantiangnya awak paham terhadap agama kau supaya lebih awak kau terarah. Aku nak cerita memang motivasi lancar, bisa harus sukses nak. Akal aja hidup bisa gaji kadang gue rumah kadang-kadang ini. Itu ya orientasi dunia ya tapi bagus motivasinya bagus, tapi kosong daripada bekal kehidupan kami akhirat. Nah, sesekali mau tawa lingkup keluarga awak tu. Bisa awak selamat di akhirat, bisa supaya azab kubur kau ringan dakwah, supaya terbebas dari azab kubur. Kau dah ada awak lain minta doa karena anak awak, beri mereka terus, beri mereka nasihat. Karena itulah tugas kita Bapak Ibu. Insya Allah kalau awak upayakan tugas awak usaha punya Bapak Ibu. Kalau mendaki terhadap perkara agama bisa nanti kewajiban awak sebagai orang tua lewat tanaman tu, lewat ajaran. Memang kalau ada di lisan awak, jangan merasa cukup di pendidikan agama di sekolah. Apalagi anak awak sekolah hukum Pak Ibu. Pak mau ajar di SMA sekolah hukum 3 jam saat dalam sepakat mengajar agama ya lah. 3 jam dalam sepakat, jamnya tak lupa nomor Pak Ibu. Saja sampai 25 minitnya. 3 kali 45 menit. Kadang-kadang serius karena awak. Kadang lalu oleh ke kelasnya. Bapak lalu kalau malam main napoyo, main game sampai jam 3. Adik kau mas sekolah mana kue ke meja lainnya guru kok yang tafakur yang menangani di guru kan? Kira sampai di loh mahfuz di rumah dua. Bapak itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari inilah kewajiban kita melalui pesan hadis yang mulia ini. Karena anak-anak itu adalah amanah, menjaga amanah itu adalah kewajiban bagi kita. Maka kita Nabi ajak anak-anak mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan bagaimana anak-anak kita juga mencintai Al-Quran. Insya Allah bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, bangga punya anak hafiz-hafizah, bangga Bapak Ibu, tapi yang lebih bangga kita adalah anak-anak yang mengamalkan Al-Quran. Memang ruh Al-Quran itu hidup di dalam jiwanya. Bukan hanya Al-Quran yang sampai pada kerongkongannya saja, tapi Al-Quran yang hidup di dalam satu-harinya. Dan Al-Quran itulah yang akan menjadi akhlaknya dalam kehidupannya. Karena waktu kita telah masuk demikian saja Bapak Ibu. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.